Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hermoko Arifin. Pada kesempatan kali ini bertindak sebagai moderator dalam mengkaji isu terkait kekerasan seksual dalam perguruan tinggi. Nah, adapun narasumber kita kali ini, yang pertama adalah Bapak Raka Mahendra Sulistyo. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik ya. Alhamdulillah, baik sekali. Terima kasih, Pak Andi. Iya, dan yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Ibu Novalia Pertiwi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik Pak Andi. Iya, baik ya. eh, Kali ini kita akan berbicara tentang seputar isu kekerasan seksual dalam perguruan tinggi. Nah, sebagaimana data yang eh, kami dapatkan bahwa berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2015 sampai 2021 itu, kekerasan seksual di dunia pendidikan itu paling banyak terjadi di tingkat perguruan tinggi, Bapak Ibu. Nah, ini tercatat ada sebanyak 35 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang masuk ke Komnas Perempuan. Nah, ingat, ini berdasarkan laporan yang masuk hanya di Komnas Perempuan saja. Bisa jadi ada lebih banyak kasus yang tidak apa namanya, yang tidak terdata ya. Nah, sementara itu, Menteri Nadiem Makarim juga menyampaikan hasil survei mandirinya Kementerian Ristek Dikti pada tahun 2020 kemarin mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, tercatat ada 77% dosen yang disurvei mengakui melakukan tindak kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Nah, ini yang disurvei dosen loh, bukan mahasiswa. Jadi, bagaimana kalau mahasiswa yang disurvei? Artinya mungkin bisa jadi lebih banyak lagi dari data yang tadi. Nah, untuk mengkaji lebih dalam, baik, kita menuju ke narasumber yang pertama ya, Bapak Raka Mahendra. Pak Raka mendengar saya, Pak Raka? Mendengar dengan jelas, Pak Andi. Oh iya, Pak. Nah, terkait dari informasi tadi, Pak Raka, kira-kira yang menjadi penyebab kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi itu apa, Pak Raka? Mungkin Pak Raka bisa menjelaskan ke kami. Baik, terima kasih, Pak Andi. Jadi memang ini menjadi keprihatinan kita bersama ya mengenai kekerasan seksual di dunia pendidikan, terutama di universitas atau di kampus kita tercinta. Menurut hemat saya, terjadinya proses kekerasan seksual ini terjadi karena beberapa penyebab. Yang pertama adalah lemahnya kualitas moral. Semuanya, baik pelaku maupun korban. Dan ini kita lebih menyoroti ke pelaku. Jadi lemahnya kualitas moral tentu saja berkaitan dengan karakter. Berkaitan dengan apa? Kalau kita sebagai warga negara tentu memiliki agama. Kualitas moral sangat berpengaruh pada tingkat religius kita. Kita percaya bahwa ketika kita menjadi orang yang beragama dengan baik, maka saya kira moral itu akan meningkat begitu. Karena beliau kurangnya peran agama di situ hingga moralnya rendah sehingga dia dapat melakukan hal tersebut. Kemudian lemahnya pengawasan. Ini terkait dengan sistem tata kelola sistem yang belum memadai. Jadi sistem pengawasan betapa pentingnya kekerasan seksual itu karena ini angkanya terus naik dan ini menjadi concern, maka perlunya pengawasan. Karena terjadi, maka tidak adanya pengawasan ini perlu disorot. Jadi kurangnya pengawasan menjadi salah satu poin penting. Mengapa kekerasan seksual itu mudah terjadi di lingkungan kampus. Kemudian yang ketiga, yang paling yang juga tidak kalah penting adalah kurang memahami konsep kekerasan seksual. Bisa jadi mahasiswa kita atau mahasiswa kita itu mengalami kekerasan seksual, tapi dia tidak memahami apa itu kekerasan seksual, sehingga dia ya sudah oke aja, enjoy aja.
oh saya kira ini bukan kok. Ataupun juga begitu bisa jadi dosen, gitu kan, mengalami kekerasan seksual juga terhadap hal yang lain. Karena kurangnya pengertian untuk memahami konsep kekerasan seksual. Jadi ilmu mengenai kekerasan seksual, sistem yang baik, dan pendidikan karakter atau moral itu menjadi salah satu ataupun di antara penyebab-penyebab terjadinya kekerasan seksual, terutama di bidang pendidikan. Begitu Pak Andi Harmoko. Masih di mute Pak Andi Harmoko. Mohon mute-nya dihilangkan. Ya, jadi terima kasih itu tadi dari Pak Raka Mahendra bahwa penyebab terjadinya kekerasan itu bisa dari kurangnya pendidikan moral, kemudian kurangnya pengawasan, dan juga kurang memahami konsep dari kekerasan seksual itu sendiri ya para kaya. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal ini, eh, sebaiknya solusi apa yang bisa ditempuh oleh baik pihak perguruan tinggi maupun pihak pemerintah dalam hal ini yang menjadi pengawas dalam tindak kekerasan seksual ini. Saya ke narasumber kedua kita, Bu Novalia Pertiwi. Silakan Bu Novalia. Baik, Pak Andi, terima kasih. Jadi, kalau menurut pandangan saya ya, solusi praktis untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi, pertama kita lihat dulu dari sisi mahasiswa ya, Pak. Jadi, kalau dari sisi mahasiswa mungkin ya mestinya mahasiswa itu menjaga perilaku ya ketika berbicara dengan dosen gitu ya. Kemudian berpakaian yang sopan gitu. Nah, sehingga ya itu dapat menghindari hal-hal yang dapat memicu kekerasan seksual gitu. Nah, kemudian juga mungkin tadi dari penyebab yang disampaikan oleh Pak Raka terkait mengenai apa kurangnya edukasi mungkin ya Pak ya eh, dari apa namanya dari keluarga mungkin ya atau dari apa namanya dari kampus begitu terkait mengenai kekerasan seksual ini. Nah, maka ya sebaiknya memberikan edukasi tentang seksual ini kepada anak sejak dini gitu. Nah, kemudian dari sisi dosen atau ya dosen ya, nah itu perlu adanya apa namanya kesadaran bersama ya bahwa mahasiswa itu kan merupakan anak titipan dari orang tuanya gitu. Dan kita sebagai wali di kampus gitu, sebagai dosen wali mereka mesti membantu bagaimana ya mensukseskan proses perkuliahan mereka dengan baik ya. Nah, jadi tidak hanya kita menanamkan nilai-nilai keilmuan saja ya kepada mahasiswa, tapi juga kita perlu menanamkan nilai-nilai moral yang baik gitu ya untuk bekal hidup mereka bermasyarakat gitu. Nah, kemudian mungkin dengan cara memperketat ya kualifikasi dari staf mengajar gitu ya, bisa dilakukan saat rekrutmen gitu, atau ya apa diberikan pembekalan gitu. Itu menurut pendapat saya, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Novalia, atas jawabannya. Jadi, kira-kira sebenarnya kalau dilihat dari persepsi sebagai orang ASN, ini kan Nova sama Mas Raka ini adalah seorang ASN. Jadi kira-kira apa hubungan kekerasan seksual di perguruan tinggi itu terhadap manajemen ASN? Nah, saya ke Pak Raka dulu ya. Silakan Pak Raka. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi apa hubungan kekerasan seksual ini terhadap manajemen ASN? Menurut saya di dalam manajemen ASN itu ada kode etik dan kode perilaku.
di dalam kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam undang-undang ASN, maka ini menjadi tidak berjalan. Dengan tidak berjalannya kode etik dan kode perilaku karena kekerasan seksual, maka tentu saja profesionalitas dan integritas kita sebagai ASN dipertanyakan gitu, atau menurun gitu terhadap masyarakat. Jadi memang di sini kita sebagai ASN harus mampu mengedukasi diri kita sendiri, mampu mencegah dan memiliki rencana untuk terhadap mahasiswa kita gitu. Untuk apa yang dikatakan Ibu Novalia tadi juga mengedukasi sejak dini. Ini merupakan salah satu implementasi kita untuk menuju ke Smart ASN melalui manajemen ASN yang bagus, yaitu menerapkan kode etik dan kode perilaku ASN dengan baik dan benar. Saya kira begitu Pak Andiarno. Baik Pak Raka, kalau menurut Mbak Novalia sendiri bagaimana Mbak? Baik, sebenarnya saya sama ya dengan apa Pak Raka tadi, saya hanya menambahkan saja gitu Pak. Jadi apa namanya, terkait mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi itu kan memang harus diantisipasi ya, atau dimitigasi sebelum terjadi gitu ya. Nah, jadi salah satu caranya yaitu ya membuat aturan yang sifatnya itu memberikan efek jera terhadap pelaku gitu, dan perlindungan bagi korban tentunya. Nah, jadi upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi sebenarnya kan sudah dilakukan ya. Salah satunya dengan menerbitkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 gitu, yang mana tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, jadi apa namanya, salah satu langkah nyata saat ini yang mesti dilakukan ya di lingkungan kampus itu adalah kewajiban membuat satgas atau satuan tugas gitu kekerasan seksual di setiap perguruan tinggi gitu. Jadi wajib ya bagi perguruan tinggi itu untuk membentuk satgas gitu. Nah, jadi yang mana sebagai respon dari pemerintah ya dalam mengantisipasi kasus tersebut. Nah, menurut saya ya itu merupakan apa namanya, manajemen ASN ya, yang kaitannya dengan kekerasan seksual di kampus begitu. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, Mbak Novalia Pertiwi dan Mas Raka Mahendra, terima kasih atas eh, waktunya untuk kita saling berdiskusi bagaimana mengenai tentang isu kekerasan seksual di dalam perguruan tinggi. Nah, ada beberapa poin penting yang sempat saya catat pada kesempatan kita kali ini, pada diskusi kita kali ini. Yang pertama bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi itu diakibatkan oleh minimnya konsep pemahaman tentang kekerasan seksual itu sendiri. Dan eh, yang kedua adalah minimnya pengawasan. Nah, solusinya apa? Bahwa yang seperti tadi dikatakan oleh Mbak Novalia bahwa setiap perguruan tinggi itu harus memiliki satgas khusus yang satgas satgas khusus yang menangani tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ini berdasar dengan aturan pemerintah tahun 2021 tadi ya. Jadi mungkin cukup hari ini kita diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang baik sekali dari Pak Raka Mahendra Sulistyo dan Mbak Novelia Pertiwi. Jadi terima kasih sekali lagi atas penyampaian eh, ilmunya. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tutup diskusi kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Terima kasih, Terima Mbak kasih Nova. Pak. Terima kasih Terima kasih Pak Andi, Pak. Assalamualaikum. Mbak Novalia. Waalaikumsalam Pak Raka, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih.